Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga ya. Di belakang saya ada GWM Tank 500. Ini sebenarnya kemarin pas Gias 2023 udah sempat ditampilin, tapi saat itu pas lagi saya balap rally yang Asia itu jadi nggak berkesempatan untuk ngelihat langsung sampai hari ini nih. Dimana hari ini di daerah Senayan, GWM Tank ini diperlihatkan juga dengan beberapa unit mobil lainnya. Nah, ini jujur salah satu SUV yang bikin saya penasaran. Kenapa? Karena pastinya ini adalah SUV 4x4, dia basicnya leather frame, dan yang paling menariknya juga dari tampilannya ini benar-benar kelihatan kayak sebuah SUV Amerika ya teman-teman ya. Sekilas kayak kita ngelihat mungkin GMC atau Ram, karena model grillnya tuh gede dan sangat intimidatif. Walaupun di satu sisi elegannya tetap dapat karena mayoritas di grillnya ini menggunakan chrome, tapi overallnya ini kalau saya lihat tuh benar-benar di jalan kalau ketemu kayaknya tuh kalau ketemunya ngelihat di spion gitu kayak bikin langsung pengen minggir ya. Intimidatif banget teman-teman. Apalagi kalau kita pakai yang warna hitamnya. Hehehe. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin secara overall desainnya, sebenarnya menurut saya ini SUV-nya itu lebih miripnya seperti Patrol teman-teman. Ada yang bilang seperti Land Cruiser, mungkin secara size-nya juga boleh dikatakan demikian. Tapi kalau kita ngomongin desain bodinya ya, depannya itu Amerika banget. Tapi untuk yang sampingnya ini menurut saya lebih seperti Patrol. Which is menurut saya sih oke banget, nggak apa-apa. Anggap aja itu emang mungkin salah satu inspirasinya atau memang desain-desain yang lagi tren kalau kita ngomongin SUV, terutama kayak yang di Amerika sana emang yang bulky seperti ini ya, yang beefy seperti ini teman-teman. Saya pengen kasih liatin dulu detail pertama untuk ban dan velgnya teman-teman. Ini kedua tank yang ada di sini, desain velgnya sama. Ini pakai velg ring 20 dengan ukuran bannya itu 265/50. Sementara kalau untuk ngomongin suspensinya, kita lihat ini bukan MacPherson ya teman-teman ya. Pakainya double wishbone. Kita coba lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini front upper armnya dia udah pakai yang bahannya aluminium teman-teman. Jadi udah seperti kebanyakan SUV high performance yang biasa digunakan off-road. Dia pakainya yang bahannya aluminium dan modelnya sangat mirip sekali kayak yang biasa ditemukan di off-road racing di Amerika. Kita coba lihat dari sini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sasisnya dia pakai sasis leather frame. Di bagian bawahnya cukup terproteksi semua. Underguardnya cukup lengkap. Walaupun untuk bagian yang knalpotnya nggak ada guard bawahnya ya. Tabungnya ini cross member tengah. Sementara bagian belakang sini ini mungkin untuk tangki BBM-nya di sini nih. Udah dikasih guard juga dan guardnya juga udah yang metal bahannya. Hehe. Sementara teman-teman untuk bagian yang kaki belakangnya seperti ini, tetap pakai gardan solid pastinya. Terus sistem suspensinya itu dia multi link. Ada 5 buah link di sini, 4 buah link arm dan juga yang melintang ke samping ini panhard ya atau track barnya. Dimana kalau saya lihat ini konstruksinya itu mirip seperti yang juga ada di Patrol dan juga Land Cruiser. Yang mana sistem suspensi seperti ini emang udah proven, jadi nggak perlu juga untuk kita meng-create sesuatu lagi sistemnya yang baru dan aneh lagi, karena emang udah terbukti kayak gini dipakai off-roadnya tuh handal banget. Terus ini gardannya di belakang dan yang di depan itu sama-sama dikasihin differential locker. Jadi ada lockernya seperti biasanya kita temuin di 4x4 yang emang boleh dibilang itu kapabilitas off-roadnya itu udah benar-benar oke banget. Jadi di Tank 500 ini dia udah full locker depan dan juga belakang. Top banget. Nah, sekarang lanjut kita bahas dulu untuk bagian eksterior lagi teman-teman. Jadi yang saya suka di sini sebenarnya salah satunya adalah untuk roof railnya. Ini modelnya masih yang floating gini ya. Karena kalau kita pakai untuk kebutuhan misalnya adventure overland gitu, dimana kita akan naruh berbagai macam jenis aksesoris di atas, model yang seperti ini jauh lebih fungsional teman-teman ketimbang di model yang lebih modern yang mana dia itu udah nggak ada selahnya seperti ini untuk kita nge-grip ya atau ngemegang ini.
Ini di satu sisi ngeliatin aksen adventure-nya, sebuah SUV-nya sangat kental banget teman-teman. Kemudian geser ke bagian belakang. Ini ban serepnya juga yang saya suka, posisinya ada di sini ya. Jadi modelnya konde teman-teman. Dan dia udah dikasih cover untuk ban serepnya. Ada kamera belakangnya di sini. Ya. Terus dia modelnya itu bukanya ke samping teman-teman. Nggak split gate kayak misalnya yang kita temuin di Land Cruiser. Ataupun misalnya di beberapa mobil SUV lainnya. Karena dia dibuka ke samping. Ini dipencet aja, langsung kebuka. Yes, kurang lebih seperti itu. Space-nya buat yang di belakang sini, kalau si kursi baris ketiga dibuka emang nggak terlalu besar teman-teman. Tapi saya akan berasumsi mayoritas juga menggunakan mobil ini. Mainly ya, atau utamanya itu kondisi baris ketiganya dilipat. Dia elektrik modelnya di sini. Tinggal dipencet aja, sekaligus yang kanan saya juga pencet juga. Begitu ini ditutup atau dilipat, dia itu posisinya mastiin dulu, rata. Oh iya bener, rata. Ya. Nah, jadi itu dia tombolnya di sini untuk ngelipat dan diriin kursi belakang. Sini ada colokan untuk AC, bukan air conditioner ya maksudnya. Untuk soket yang AC 220 volt dan bisa sampai 400 watt. Ini lumayan manfaat banget kalau kita yang emang mungkin nantinya akan memakai mobil ini untuk camping dan sejenisnya. Jadi kita bisa nyolok berbagai macam gadget elektrik karena juga bisa sampai 400 watt. Oke, ini sekarang kita coba buka di sini. Oke, ini buat kunci-kuncinya. Sementara ini ada dongkrak dan sisanya sih ini bagian dari si perangkat kursi elektrik ini ya. Oke, sip. Nah sekarang teman-teman kita akan cobain dulu untuk saya duduk di kursi baris ketiganya. Bismillah, assalamualaikum. Oke, kita, aduh maaf kaki saya cukup panjang. Kita naikin dulu ini. Oh ini di sini. Anggap aja senderan ke sini. Oh masih belum nempel si dengkul saya ini. Lumayan juga buat tinggi 178 cm seperti saya ini. Walaupun pastinya kalau dibilang nyaman apa enggak, buat tinggi saya nggak nyaman. Tapi kakinya nggak mentok, kepalanya juga nggak mentok. Masih ada sisa 5 jari lagi. Cuma emang yang paling berasa capeknya adalah karena emang ya bagian belakang sini paha saya nggak ketopang ya teman-teman ya. Tapi seperti kita udah prediksi, ya kalau di belakang sini mungkin lebih cocoknya untuk anak-anak atau setidaknya hobbit ya. Kalau hobbit duduk di belakang ini rasanya akan cukup luas, baik untuk kaki maupun untuk space kepalanya. Kita coba yang baris kedua. Nah sekarang di baris kedua, Oke, sebentar tutup dulu teman-teman. Surprisingly kalau ngomongin di baris kedua teman-teman, oke, space sudah tahu pasti jauh dari yang namanya mentok. Mau ngomongin kaki ya, dengkul atau untuk yang headroomnya, kepala. Cuma yang saya suka adalah posisi duduknya ini lumayan enak buat di paha saya teman-teman. Karena biasanya yang suka belum tentu enak gitu ya kalau kita ngomongin topangan di paha sini. Tapi ini overall sih oke banget teman-teman. Walaupun saya nggak tahu juga kalau dipakai untuk jarak jauhnya kira-kira akan gimana. Tapi so far sekali duduk di sini sih oke banget sih. Terus ini kalau kita ngomongin bahannya teman-teman, ini kan menurut mereka pakai napa leather. Untuk di beberapa bagian yang saya udah cobain tadi kayak soft touch misalnya yang ada di door trimnya gini enak banget. Terus panel kayunya juga ini oke banget, berasa mahalnya, berasa emang mewahnya. Tapi kalau di bagian sini tuh masih agak berasa tajam ya si stitchingnya, si jahitannya. Tapi saya nggak terlalu gimana banget sih ya, soalnya saya lebih penting kadang-kadang lebih ke arah yang fungsional dan juga kapabilitasnya aja. Jadi kalau kayak gini masih oke banget buat saya. Oh iya, ngomong-ngomong ini di bagian konsol tengah sini ada pengaturan buat AC, speed, temperaturnya bisa di-autoin juga. Dan di bawahnya ini ada tambahan buat kita nyolok USB Type A, Type C, ada juga soket DC di sini.
dan bisa kita naruh sedikit barang di bagian bawahnya. Oke. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk kita nyobain dari kursi drivernya. Tapi sebelumnya saya pengen ngasih tauin dulu teman-teman. Jadi kalau pintunya ini kita buka, dia ada electric footstep-nya. Dimana sebenarnya kalau misalnya yang model electric footstep seperti ini, enaknya emang praktis ya. Injekannya itu berasa banget, pas banget. Nggak terlalu ketinggian. Tapi emang di satu sisi kalau kita ngomongin untuk penggunaan terutama pas lagi di off-road gitu ya, itu emang mungkin bisa jadi terkadang sedikit nyusahin karena yang udah-udah pengalamannya adalah suka kayak misalnya bagian elektriknya ini macet perangkatnya, atau bisa juga biasanya kita ini pas buka pintu lagi dalam kondisi yang di sebelah mobil kita mungkin ada tanggul pohon atau ada batu atau tebing tanah setidaknya. Itu yang suka agak ngeganggu, yang mana pas ngebuka malah jadi ngejeduk ya si electric footstep-nya ini. Tapi kalau untuk penggunaan dalam kota, penggunaan hari-hari yang mana dipastikan ini akan menjadi mayoritasnya, ini sih sangat praktis dan ngebantu banget teman-teman. Oke, bismillah, assalamualaikum. Kita tutup dulu. Yes. Kita akan coba ya nyalain dulu teman-teman. Nyalainnya di sini. Oke, injek rem, kita nyalain. Oke, udah nyala. Oh, halus banget suara mesinnya. Suara mesinnya halus banget. Tapi yang terpenting sebentar teman-teman, kita adjust dulu buat AC-nya nih, biar mengurangi suhu siang ini ya, udaranya ya. Nah, kalau ngomongin dalam teman-teman, ini benar-benar baru pertama kali saya masuk ke dalam sini. Lagi-lagi kayak tadi saya bilang, waktu pas di Gias 2023 ada, saya nggak datang sama sekali ke Gias, jadi seneng banget rasanya hari ini berkesempatan untuk duduk di dalam sini dan nyobain minimal ngerasain gimana duduk di drivernya Tech 500. Nah, kalau ngomongin ada apa di sini, pertama di bagian tengahnya ini dia untuk head unitnya, multimedia display-nya cukup besar. Jujur saya belum tahu ini berapa inch segala macam, karena saat saya melakukan first impression ini, yang saya tahu hanyalah mesinnya itu adalah mesin hybrid 2000 cc turbo. Hanya itu aja. Jadi yang lainnya kurang lebih berdasarkan apa yang saya lihat sekarang teman-teman. Kayak misalnya untuk di head unitnya ini, menunya yang menarik, oh ada off-road mode-nya. Di sini kita bisa lihat pertama tekanan anginnya berapa di tiap roda, kompas ada di sini, pitch dan roll, atau kalau misalnya kita ngomongin buat tingkat kemiringannya. Terus habis gitu ada di sini keterangan untuk bisa tahu kira-kira loker belakang dan depannya aktif apa enggak, termasuk diferensial di transfer case-nya. Oke. Oh, ini buat si kameranya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada yang reverse trackingnya juga, ngeliat ke belakang. Asik sih, kameranya jernih sih. Dan apa ini? Clear sasis? Apaan clear sasis? Ini lagi nggak bisa dipencet, tapi mungkin nanti bisa dioperasikan kalau udah jalan apa gimana. Warding detection. Oke. Water fordingnya ya, dia bisa nyampe 90 cm atau 0,9 meter. Itu berarti dia kemampuan untuk berenangnya ya, nyelemnya gitu, atau kita lewatin banjirnya lebih tinggi dari kebanyakan 4x4 yang lainnya ya. Walaupun bukan yang boleh dibilang paling tinggi banget, tapi ini hitungannya udah tinggi banget sih, 90 cm. Oh, ini ada yang kelewat, ada expert mode. Expert mode nih buat oke. Jadi kita bisa nyetel semuanya ya, karakter ngegasnya, steeringnya itu berat apa lebih enteng, terus 4-wheel drive mode-nya mau pakai apa dan bisa di custom. Oke. Mungkin segitu dulu buat sekarang. Bagian bawahnya ini modelnya juga lux banget dengan jam yang modelnya analog. Pengaturan untuk AC mayoritas, sementara tengahnya buat lampu hazard. Ini gimana ini? Oke. Enak sih kayunya ini. Dan ini ada buat wireless chargingnya di sini. Oke. Si transmisi shifternya modelnya cukup unik, tapi digenggamnya enak juga ternyata. PRND manual, unlocknya di sini. Oke.
Ini ada coolernya juga, pendingin untuk jok. Ini buat kamera parkir. Di sini ada, di sini ada buat kita ada gambar nih yang, aduh sorry maaf teman-teman, ini plastiknya coba saya angkat dulu sedikit biar agak kelihatan. Nah, yang ini membantu kita untuk bisa muter balik dengan lebih kecil radius putarnya. Ini biasanya pas off-road bisa digunakan nih. Ini ada traction control saat off-roadnya, atau kadang-kadang orang suka banyaknya taunya crawling control ya, padahal itu istilah yang ada di Land Cruiser. Terus ada locker depan. Terus ini buat ganti 4L dan locker belakang. Biasanya sih kita harus ganti dulu ke 4L baru bisa aktifin locker belakang dan juga habis itu locker depannya, teman-teman. Sementara di sini electronic parking brake, ini auto start stop, ini saya belum tahu nih apa. Ini sepertinya untuk driving mode-nya. Oke, ada yang normal, sport, eco, snow, mud, asik, sand mode 4H. Oke. Sementara ada juga yang autonya kalau kita pencet. Asik banget. Auto mode selected. Wah, setirnya menurut saya malah justru setirnya agak sedikit biasa ya. Saya expect-nya akan ada sedikit aksen kayunya. Tapi kalau untuk tombolnya sih lengkap di sini ya. Nggak ada istilah tombol yang nggak cuma dummy doang, teman-teman. Pengaturan audio di sini dan untuk kayak hands-free call. Sementara yang kanan sini untuk pengaturan menunya. Sementara di kanan sini ada untuk dimmer light interior, matiin traction control, dan wheel descent control. Oke. Wah, mantap. Kemudian teman-teman, di bagian atas sini selain seperti biasa ada untuk lampu buat nyimpen sunglass, ada pengaturan untuk ngebuka panoramic roof-nya. Kira-kira seperti gimana kalau dibuka? Oh, ternyata tenda atasnya. Makanya kita masih agak sedikit ketolong panasnya ya, walaupun tetap panas banget. Oke, kita tutup lagi ya teman-teman. Nah, so far mungkin yang di dalam seperti itu. Pastinya ini masih cuma first impression dulu karena saya belum tahu sama sekali speknya. Tapi kita terakhir setidaknya kita lihat dulu mesin ya teman-teman ya, kira-kira seperti gimana. Ini dia. Oh, udah pakai hidrolik teman-teman untuk pembuka kap mesinnya. Dan ini dia mesinnya. Mesin 2 liter turbocharged yang merupakan mesin hybrid, teman-teman. Ini bahkan karena tadi saya bilang, saya baru pertama kali lihat, ternyata emang begitu si kap mesinnya dibuka, kelihatan banget, emang ruangannya gede banget. Bahkan ini juga udah ditutupin cover plastik. Jadi mesin 2000 cc ini terlihat sangat kecil ya, compact banget di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tenaganya, walaupun mungkin sekilas, wah 2000 cc nih, sementara mobilnya sebesar ini ya, SUV-nya ya. Tapi untuk tenaganya menurut saya sih oke banget sih nih. Dan di satu sisi mungkin juga untuk konsumsi BBM-nya kita bisa expect dapat yang cukup baik dengan bobot yang ditopang seperti ini ya. Apalagi ini merupakan kendaraan 4x4 dengan leather frame, kita masih bisa nge-adjust nih. Mindset kita atau benchmark untuk yang namanya konsumsi BBM tuh mesti juga disesuaikan, jangan disamain dengan beberapa mobil yang boleh dibilang bobotnya lebih enteng dan memang nggak semasif ini ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk test drive. Walaupun cuma tipis-tipis saja, minimal nggak penasaran banget kalau kita ngomongin terutama untuk tenaga mesinnya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk dulu. Bismillah, Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong ternyata buat electric footstep-nya dia bisa di-lock ya teman-teman. Baru juga tahu barusan, jadi kalau misalnya kita pakai off-road, karena dia bisa di-lock si electric footstep-nya, jadinya kita nggak usah takut pas lagi off-road terus buka pintu, tiba-tiba kejedot ya footstep-nya. Haha, oke. Kita langsung siap-siap. Jadi hari ini kita nyobanya hanya di sekitaran parkiran sini di daerah Senayan. Ini kita akan nyobainnya mungkin pakai drive mode-nya yang auto ya. Nah ini dia.
yang normal aja, nggak usah yang auto, langsung kita yang tentuin. Oh, ini buat si wading detection-nya. Ini tadi juga baru kasih tauin, jadi wading detection-nya ini ngebikin kalau kita lagi berendam lewat banjir atau emang lagi lewat kubangan-kubangan lumpur gitu, dia bisa tahu kira-kira udah sampai ketinggian berapa senti ya. Sampai batasnya itu kan tadi 90 cm atau 0,9 meter. Oke juga sih ya, soalnya kadang-kadang kita di dalam itu teman-teman nggak bisa ngukur kapan kita emang udah harus stop karena terlalu dalam, kapan emang dirasa masih aman. Tolong banget sih ada itu. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita masukin ke D. Posisinya udah enak. Sekarang ready, kita jalan. Oke, gas-gasan awalnya dia nggak ada pakai tenaga mesinnya ya. Sepertinya ya teman-teman ya, karena di dalam juga kedap banget. Jadi yang dirasa sekarang masih sepertinya elektriknya yang ngebikin mobilnya bergerak. Sampai kecepatan nih sekarang hanya sekitaran 10 km per jam. Oke, sekarang kita akan balik arah di sini. Ini ngomong-ngomong sejauh ini walaupun baru sebentar ya, cuma kalau saya ngomongin buat si view-nya ya dari driver sini ke seluruh bagiannya enak banget, commanding banget. Walaupun nih kalau teman-teman lihat ke bagian depan, ini terasa bulky sekali si kap mesinnya, terasa kayak bener-bener gede mobilnya sampai-sampai kita mungkin butuh penyesuaian dulu, adaptasi untuk bisa ngukur ya. Apalagi kalau kita lewat daerah sempit. Oke, kita coba di sini, kita bejek. Oke. Wow. Itu dalam waktu sebentar aja udah nyampe ke 40 km per jam. Tadi yang dirasain pertama dari 0 kan sampai ke sekitar belasan kilometer per jamnya itu dia masih pakai tenaga elektriknya, tapi begitu udah di atas itu mulai mesinnya kedengeran suaranya dan dibantu sama mesinnya sehingga menghasilkan tenaga yang atau akselerasinya yang bisa jauh lebih optimal. Nah, kita akan coba sekali lagi teman-teman. Ini jujur sebenarnya jadi pertanyaan juga dari saya minimal, kenapa pakai mesinnya tuh bensin? Padahal ya kalau di Indonesia ini apalagi kita ngomongin SUV, udah yang ukuran besar ya apalagi ya, mereka biasanya mindsetnya itu masih lebih ke mesin diesel. Cuma di sini bensin hybrid 2000 cc turbo kayaknya nggak SUV besar banget. Tapi ternyata tadi menurut dari rekan-rekan GWM, ternyata emang ini dibikin atau emang di setnya menggunakan mesin bensin hybrid ini karena mobil ini diharapkan nanti juga bisa dipakai oleh keluarga yang mau road trip jauh dan nggak pusing dengan yang namanya BBM. Karena kalau kita ngomongin BBM untuk diesel tuh emang lebih apa ya, kadang-kadang kalau udah ke daerah-daerah yang jauh agak lebih susah ya teman-teman. Tidak sebanding dengan bensin yang selain lebih gampang didapat dan ditambah satu lagi menurut mereka tank 500 ini bisa menggunakan RON 92. Jadi untuk nemuinnya lebih gampang. Oke, kita gas lagi di sini. Kita coba dari 0 dulu. Kita gas. Oke, langsung pol. Oke. Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Wah, oke teman-teman. Walaupun nyobainnya singkat aja, tapi minimal udah nggak penasaran ya. Tidur bisa tenang. Tinggal nanti kira-kira gimana kalau kita coba tes dengan lengkap dan pasti kita bawa ke salah satu habitatnya, yaitu kita ajak off-road. Karena kembali lagi, walaupun kita ngelihat secara bentuknya sangat lux teman-teman, sangat cocok banget buat di perkotaan pastinya, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau mobil tank 500 ini di negara asalnya pun juga banyak sekali yang menggunakannya untuk off-road. Dan terlihat juga dari fitur-fitur off-road yang ada di mobil ini ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, semoga kita bisa dapat kesempatannya untuk kita cobain off-road dengan tank 500 ini.
Paling untuk sekarang sekian dulu teman-teman video singkatnya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalian kalau ada yang mau nanya untuk harga, sekarang ini emang belum diumumin, tapi kalau misalnya emang udah ada nanti bisa diinfo lebih lanjut. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video Jajilogi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.